Walaupun Baraya suka tinju, saya curiga Baraya tidak mengenal sosok yang namanya adalah Muhammad Abdusalamov, seorang petinju kelas berat Rusia. Kenapa tidak dikenal? Dia itu sebenarnya juara dunia. Dia itu pukulannya luar biasa dan dia pada waktu itu masih sangat muda. Bayangkan rekornya itu adalah 18 kali menang dan tidak pernah terkalahkan, dan seluruh kemenangannya itu diraih dengan KO atau TKO, yang menunjukkan bahwa dia sangat berbakat, pukulannya sangat-sangat berbobot. Tetapi kenapa saya curiga Baraya tidak mengenalnya? Karena Abdusalamov itu melakoni laga ke-19 di mana dia dikalahkan. Laga ke-19 itu ceritanya, mungkin entah bagaimana ceritanya, mungkin gara-gara dia kepedean, mungkin gara-gara dia mendapatkan reputasi yang besar dan dia memakannya, maka ketika bertanding dia mendapatkan pukulan yang jauh lebih banyak, pukulan yang jauh lebih keras, dan dia melayangkan lebih sedikit pukulan. Sebenarnya di awal-awal ronde, setiap dia turun minum, ngobrol sama pelatihnya, dia katakan, saya tidak kuat, ini pukulannya terlalu bikin pusing, pukulannya terlalu berbobot, saya mau berhenti saja, saya mau menyerah. Tapi kemudian si pelatihnya mengatakan, jangan pernah katakan itu kepada saya, kamu adalah hebat, kamu juara dunia, kamu tidak terkalahkan, seluruh petarung-petarung yang sebelumnya kamu hadapi, kamu pukul KO, kamu harus maju. Akhirnya maju, berantem lagi, kalah lagi, mundur lagi. Saya Pak mau berhenti saja, sudah menyerah. Jangan pernah katakan seperti itu. Tapi saya pusing Pak, kepala saya dihantam terus sama pukulan-pukulannya, kepala saya merangkum terlalu banyak pukulan daripada yang sebelumnya, saya tidak kuat, saya mau berhenti. Jangan pernah bilang berhenti, kamu adalah juara dunia, satu atau kedua kali pukulan talak yang kamu sarankan kepada dia, kamu pasti menang, dan seterusnya dan seterusnya. Pelatihnya terus-terusan memberikan motivasi sampai akhirnya di ronde ke-10 ada yang KO, yaitu Abdusalamov sendiri. Dia kalah KO. Tetapi KO-nya itu bukan KO yang biasa saja, itu sangat-sangat luar biasa. Itu bukan hanya menghentikan pertandingan itu, tetapi juga menghentikan karirnya sebagai petinju dan merusak kehidupannya sampai saat ini. Karena apa? Karena dia di KO dengan kondisi gagar otak. Dia bangun lagi, tapi kemudian KO lagi, kemudian dia koma, kemudian di rumah sakit dia sempat bangun lagi, tapi koma lagi karena kesalahan medis dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia akhirnya terbangun, tapi dalam kondisi sebagian besar tubuhnya sudah tidak bisa lagi berfungsi seperti semula, seperti biasanya. Dia benar-benar hancur karirnya, hancur kehidupannya. Apa yang menyebabkan masalah ini? Sebenarnya seandainya dia tidak mengikuti saran atau paksaan dari pelatihnya yang terus-terusan memberikan dorongan dan motivasi, dia mungkin saja akan kalah pada pertandingan itu, tetapi tidak akan merusak kehidupannya. Mungkin saja. Tetapi gara-gara dia termakan terus-terusan oleh motivasi dari pelatihnya, dia hancur. Nah, di episode ini kita akan membahas bahwa para motivator-motivator itu bukan hanya memberikan kepada kita dorongan, bukan hanya memberikan kepada kita wawasan, pengetahuan, dan gagasan, dan semangat hidup, dan sebagainya. Tapi sama seperti hal yang lain di seluruh dunia, bahwa mereka pun membawa ampas, membawa sampah-sampah, sisa-sisa yang tidak boleh kita makan sepenuhnya. Di episode ini kita akan sama-sama memilah mana yang boleh kita terima daripada motivator dan mana yang tidak.